Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, guru mengajar menjumpai Anda. Kali ini bersama saya, Ibu Siti Kusrini dari SD Negeri Batursari 7, Kecamatan Pranggen, Kabupaten Demak, akan menyampaikan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1, materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anakku, anak-anak, kita akan mempelajari tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak saat ini telah belajar bersama orang tua kalian semuanya di rumah. Tentunya walaupun begitu harus tetap semangat seperti semangat anak-anak ketika anak-anak belajar bersama guru di sekolah masing-masing. Baiklah, langsung saja. Anak-anakku, kali ini untuk Bu Kusrini akan menyampaikan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian tentang hormat dan patuh kepada guru nanti akan disampaikan oleh Bapak Guru pada segmen selanjutnya. Anak-anak, siapa sih yang tidak memiliki orang tua? Semuanya kita yang terlahir di dunia ini tentunya memiliki orang tua. Ya, orang tua kita terdiri dari ayah dan ibu. Dari pernikahan akan melahirkan seorang anak, yaitu kita semuanya. Mulai dari dalam kandungan, kemudian dilahirkan, selanjutnya dirawat, hingga kita besar, melalui dari pendidikan, dari sekolah dasar, dan selanjutnya orang tualah yang selalu membimbing dan mengajar kepada kita. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah ya dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun berdoa. Bagaimana doanya? Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Anak-anakku, ini slide yang tampak di layar. Ya, bisa kita lihat anak-anak. Jadi ibu mengandung selama 9 bulan lamanya. Bisa kita rasakan bagaimana beratnya seorang ibu mengandung anak-anak. Tidur tidak enak, miring tidur juga tidak enak, kemana-mana perutnya membesar, seperti itu anak-anak. Kemudian setelah lahir, dirawat, diasuh, kemudian dengan segala upaya bisa kita lihat mencarikan nafkah untuk anak-anaknya, kemudian mencurahkan segala waktu dan tenaga untuk kehidupan anak-anaknya, untuk pendidikan, dan sampai anak-anak itu dewasa dan bisa mandiri. Anak-anakku, ini nanti akan Bu Guru berikan sebuah lagu tentang hormati orang tua. Semuanya bisa lagu ini? Yuk, coba kita nyanyikan bersama-sama. Dengarlah hai anak, anakku semua, jangan pernah durhaka pada orang tua. Sejak dari kecil tanpa kenal lelah, mereka berjuang membesarkan kita. Hormati mereka, sayangi mereka, seperti mereka telah menyayangi kita. Buatlah mereka selalu tersenyum, bahagiakan mereka selama-lamanya. Jadilah kita anak yang berakhlak mulia, berbaktilah selalu kepada orang tua. Jangan pernah kita membuat mereka kecewa. Tanpa mereka kita takkan ada. Ore, semuanya luar biasa. Bisa kan lagunya? Ya, coba nanti bisa dinyanyikan lagi oleh anak-anak sendiri di rumah, bisa belajar ya.
Oke anak-anak, dari lagu tersebut anak-anak bisa mengambil nilai-nilainya untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Baiklah anak-anakku semuanya, jangan kemana-mana. Setelah ini Bu Guru akan kembali, Guru Mengajar akan kembali melanjutkan pembahasan hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Tetap di Guru Mengajar. Yang Anda perlu ketahui tentang penyebaran virus corona. Virus corona COVID-19 hanya menyebar dengan satu cara. Virus corona menyebar dari cairan bersin dan batuk orang yang sakit. Virus corona dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Dan berikut langkah pencegahan virus corona. Gunakan masker jika sedang sakit atau berada di kerumunan orang. Jaga jarak aman dari orang yang sakit, batuk, dan flu. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan dan setelah berpergian. Makan makanan sehat dan bergizi. Jangan lupa selalu berolahraga dan jaga imunitas tubuh. Segera periksakan ke dokter jika Anda mengalami batuk, flu, dan demam di atas 38 derajat Celcius. Sejak ditemukannya coronavirus disease 19, kini penyebarannya sudah mencapai puluhan negara. Virus ini bahkan sudah menelan korban belasan ribu jiwa. Bagaimana gejala terkena virus corona? Pada umumnya, pasien mengalami gejala demam selama 14 hari. Demam disertai batuk kering, sesak napas berat, dan juga pusing. Dengan bertambahnya kasus suspek corona di Indonesia, setidaknya ada 58 rumah sakit di Jawa Tengah yang menjadi rujukan. Antara lain RSUP Dr. Karyadi Semarang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal, dan RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Cegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan memakai masker. Tunda bepergian ke tempat jauh atau ke tempat keramaian lainnya.
Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Guru Mengajar. Baiklah anak-anak, tadi kita telah belajar tentang bagaimana itu hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya pada slide di depan ini, televisi anak-anak semuanya, bisa kita lihat gambar di situ. Ada seorang anak yang berpakaian seragam sekolah, kemudian mereka berpamitan, bersalaman kepada kedua orang tuanya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang anak itu menghormati kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya, apalagi contoh berperilaku hormat kepada orang tua, yaitu berperilaku sopan. Bagaimana itu? Yaitu dengan selalu berpamitan, baik itu ke sekolah, ataupun mau main, ataupun kemana saja. Itu tidak asal pergi saja, tetapi harus berpamitan dulu dengan orang tua. Itu juga salah satu sikap atau contoh kita hormat kepada orang tua. Lalu apalagi anak-anak sikap hormat kepada orang tua? Baik. Nah, di antaranya sebagai seorang anak yang soleh-solehah, yang dari Indonesia, dari Jawa dan sebagainya, itu salah satu contoh hormat kepada orang tua itu apabila berjalan tidak asal selonong saja jalan di depan orang tua, tapi dengan unggah-ungguh, dengan sopan santun, dengan sedikit membukakan badan di depannya. Itu adalah juga salah satu contoh hormat kepada kedua orang tua. Coba anak-anak lihat di televisi anak-anak seperti itu contohnya. Kemudian anak-anakku, salah satu juga kita hormat kepada orang tua, caranya adalah dengan mendoakan keduanya. Ya, baik kapanpun, dimanapun, terutama juga setiap kita selesai sholat, kita harus jangan sampai lupa itu mendoakan kedua orang tua. Bagaimana doanya anak-anak? Ada berbagai versi ya. Di antaranya adalah Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan juga dosa ibu bapakku dan kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Baiklah anak-anakku, tadi telah kita lihat contoh-contoh hormat kepada orang tua. Sekarang apa sih contoh-contohnya kita itu patuh kepada kedua orang tua? Coba anak-anak lihat di gambar ini, seorang anak yang ikut membantu orang tua ketika mengerjakan pekerjaan di rumah. Misalkan anak-anak di rumah bisa membantu membersihkan rumah, kemudian menyapu, kemudian mencuci piring ketika makan sendiri, seperti itu. Kemudian memakai baju sendiri, meskipun baru kelas 1, kelas 2, harus belajar sendiri mandiri, tidak selalu merepotkan orang tua. Nah, itu juga termasuk contoh patuh kepada orang tua. Selanjutnya anak-anak, di sini ini ada gambar apa ini? Ini ada orang tua sedang menasehati kedua anaknya, ya. Ketika kita dinasehati orang tua, itu sebaiknya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan juga harus mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, anak-anak, ini ada 2 orang anak yang sedang membeli sesuatu ini. Diminta orang tuanya, diminta bantuannya untuk membeli sesuatu di toko atau di warung. Bagaimana kalau anak-anak? Apakah akan mengikuti apa yang disampaikan orang tua, diminta orang tua? Nah, seperti temanmu ini, dia mau. Lah, ini adalah contoh anak yang soleh dan solehah, ya, yang patuh akan yang diminta orang tuanya, membantu orang tuanya. Nah, demikian. Jadi anak-anak, apa tadi yang telah yang disampaikan Bu Kusrini? Ya, kita harus bagaimana? Hormat
hormat kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita, yang telah merawat kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga, segenap jiwa raga membesarkan kita, mendidik kita dengan tanpa kenal lelah. Kemudian kita juga harus senantiasa patuh kepada keduanya dengan mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diminta, bahkan tanpa diminta orang tua pun kita selalu mematuhi dan menaati apa yang disenangi oleh orang tuanya. Sebagaimana tadi lagunya tadi, bagaimana anak-anak? Nah, kita harus membuat mereka selalu bahagia, harus membuat mereka selalu tersenyum, ya. Jadi jangan sampai kita itu membantah apa yang disampaikan oleh orang tua. Coba bagaimana anak-anak kalau di rumah dengan orang tuanya masing-masing? Apakah kalian nurut apa yang disampaikan orang tua? Apakah anak-anak itu membantu pekerjaan orang tua di rumah? Apakah anak-anak itu sudah mandiri mengerjakan apa-apa itu yang bisa dikerjakan dengan sendiri, atau malah bahkan ini masih manja, masih aleman? Tentu saja tidak, bukan? Nah, kita harus belajar mandiri, kita harus bisa menyenangkan hati orang tua. Karena mumpung orang tua kita itu masih ada anak-anaknya, jadi kita ingat bila kita lihat tentunya di teman kita di sekolah itu ada yang mereka itu diberikan oleh Allah tidak memiliki orang tua, sehingga mereka itu apapun itu harus mandiri, harus bisa sendiri. Tapi alhamdulillah anak-anak masih diberikan orang tua. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, tetap hormati mereka, patuhi mereka, senangi buat mereka senang, buat mereka tersenyum, buat mereka bahagia. Karena orang tua telah memberikan segenap jiwa raga, segala yang ada dicurahkan untuk anak-anaknya. Ya, anak-anakku, bagaimana tadi materi yang disampaikan Bu Guru? Jangan lupa anak-anak bisa melihat channel YouTube yang ada di TV-ku Guru Mengajar. Di sana anak-anak bisa memberikan pertanyaan di sana, nanti akan dijawab Bapak Ibu Guru di sini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda ini nanti kita akan lanjutkan pembahasan tetap di Guru Mengajar. Nanti akan bersama dengan Bapak Marijo pada materi hormat dan patuh kepada guru. Tetap di Guru Mengajar.
Halo Dinusian, di masa sekarang ini wajib banget hukumnya buat kita melek sama yang namanya kesehatan. Gak cuman buat kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, cuci tangan pakai air mengalir, buang sampah pada tempatnya, dan menerapkan yang namanya PHBS alias perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga rutin. By the way, aku punya info nih buat kalian yang punya ketertarikan lebih di bidang kesehatan masyarakat atau pengen menginfluence orang banyak biar melek sama yang namanya kesehatan masyarakat. Gabung aja sama kita di Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro jurusan Kesehatan Masyarakat. Kalian bakal tahu lebih banyak tentang penerapan teknologi informasi bidang kesehatan masyarakat, penerapan program penanggulangan penyakit, penerapan program keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan, administrasi dan kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, dan masih banyak lagi. Jangan khawatir, Udinus udah terakreditasi A loh. Gimana? Makin kepo kan? Langsung aja cek di pmb.dinus.ac.id. Sampai ketemu Dinusian! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa dan anak-anak semuanya di rumah, masih semangat? Iya, coba ini Pak Guru akan menyapa anak-anak yang baru menyaksikan Guru mengajar. Coba nanti dijawab ya. Selamat sore Soleh, apa kabar? Baik. Selamat sore Solehah, apa kabar? Baik. Selamat sore Soleh, selamat sore Solehah. Selamat sore semua, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa anak-anak. Mudah-mudahan selalu sehat ya, sehingga tadi dapat semangat. Kalau tadi sudah disampaikan materi pelajaran ya, membahas tentang hormat dan taat kepada orang tua bersama Bunda Kusrini ya, SPDI MSI. Dan sekarang akan dilanjutkan pembahasan oleh Pak Marijo, ya, saya dari SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga yang nanti akan membahas tentang hormat dan taat kepada guru. Bagaimana anak-anak? Siap? Siap, kita ikuti. Ya. Jadi anak-anak semuanya, di dunia ini selain orang tua, ada orang yang memiliki jasa yang besar terhadap kita. Jasanya kita rasakan terkadang setelah kita besar. Dan dulu mungkin kita belum sadar atau sekarang anak-anak belum sadar bahwa siapa yang ngajari ngaji, siapa yang ngajari sholat, siapa yang ngajari membaca, menulis, dan lain sebagainya. Orang ini begitu ikhlas nasihat-nasihatnya. Perhatiannya begitu tulus kepada kita. Peran dan jasanya sangat besar terhadap kita dan kehidupan kita, dan mungkin nanti terhadap masa depan anak-anak semuanya. Mungkin saja tidak hanya masa depan di dunia, bisa jadi masa depan akhirat kita berkat jasa dan dari apa yang telah diberikan oleh mereka. Siapakah mereka? Yaitu guru-guru kita, guru-guru anak-anak semuanya. Guru-guru kita siapa saja? Ya, kalau di pesantren mungkin Pak Kiai kita.
Kalau anak-anak di TPQ, mungkin ustadz dan ustadzahnya. Kalau di rumah, atau mungkin ada di pengajian-pengajian, mungkin di situ ada ustadz dan ustadzahnya. Tetapi kalau anak-anak sedang berada di sekolah, ya Pak Guru dan Ibu Guru yang selalu memberikan pelajaran, yang selalu memberikan bimbingan, yang selalu mengarahkan, yang selalu memberikan perhatian terhadap anak-anak semuanya. Itulah guru-guru kita, guru-guru anak-anak semuanya. Coba anak-anak dulu tidak bisa membaca kan? Sekarang jadi pintar membaca. Dulu belum mahir menulis, sekarang tulisannya bagus, hotnya rapi, kaligrafinya cakep dilihat. Itu karena jasa dari bapak dan ibu guru kita. Pak Guru jadi ingat, dulu waktu kecil ada nyanyian yang bagus. Walaupun suaranya Pak Guru tidak bagus, yang penting isinya ya, nanti anak-anak coba. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Karena siapa anak-anak? Ya kan? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Dari siapa anak-anak? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Gurulah pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Tuh, itu adalah nyanyian yang banyak nasihatnya. Mengingatkan kepada kita, anak-anak bisa menulis karena Bu Guru. Anak-anak bisa membaca karena Pak Guru. Guru diibaratkan pelita. Pelita itu penerang, senter, lampu. Yang itu akan kita rasakan ketika kita berada dalam kegelapan. Itulah salah satu contoh dari jasa guru-guru kita. Kalau sudah demikian, apa yang kita lakukan anak-anak? Guru adalah orang yang telah mendidik kita, mengasuh kita, membimbing kita, memperhatikan kita, menjaga murid-muridnya. Guru merupakan lantaran ilmu. Kita tahu sang pemilik ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya adalah bapak dan ibu guru, anak-anak semuanya. Para kiai, para ustadz. Kalau tidak ada mereka, tidak ada bapak dan ibu guru, maka bisa jadi ilmu tidak akan sampai kepada anak-anak semuanya. Ya Allah, begitu banyak ya peran dan jasa guru. Maka kita terima kasih kepada guru kita ya. Hormatilah mereka. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru. Terutama mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Penting ini ya. Kalau ilmu tentang pengetahuan, anak-anak bisa lihat, cari di YouTube ada. Tetapi kalau yang bisa memberikan keteladanan, kadang-kadang kita tidak dapatkan di luar, tetapi bapak dan ibu guru mempunyai. Ketika bapak ibu guru mengajari sikap tegap, pak guru ibu guru sudah punya sikap tegap. Bapak ibu guru mengajarkan tentang kasih sayang, bapak ibu guru kita selalu di sekolah mempraktekkan tentang kasih sayang. Anak-anak ingin mengetahui bagaimana keteladanan yang baik, banyak sekali kita dapatkan. Anak-anak dapatkan dari peran guru kita. Apa contohnya? Misalnya, tuh dilihat misalnya dalam tayangan, menjaga muridnya. Pak Guru, ada yang nakal. Nah, Pak Gurunya datang. Oh, tidak boleh nakal dengan temannya. Peran Bapak Ibu Guru. Pak Guru, ada yang minta uang jajanku. Laporkan Pak Guru, pasti Pak Guru akan menasihati yang minta dan melindungi yang diminta. Pak Guru memberikan contoh keteladanan yang baik. Pak Guru, kenapa? Saya sakit. Kira-kira dibiarkan atau diperhatikan? Bapak dan Ibu Guru kita pasti akan mencari cara
Bagaimana anak-anak supaya tidak sakit? Kalau tidak tahan belajar, Pak Guru atau Bu Guru mungkin bisa mencarikan obat, mengantar kita ke UKS, atau kalau sakitnya, ya sakit yang sudah parah, pasti akan mengantar kita pulang atau dicarikan obat. Yang jelas itu adalah contoh-contoh bagaimana peran guru-guru kita kepada anak-anak. Memberikan kasih sayang yang tulus. Walaupun bapak ibu guru kita bukan orang atau yang telah melahirkan kita. Tidak punya hubungan darah, bukan saudara, bukan pakdi, bukan bude, bukan saudaranya, tetapi kasih sayangnya begitu ikhlas diberikan kepada anak-anak. Mengajari ilmu pengetahuan, ya kan? Mengajari ilmu itu semuanya. Mengajari kita membaca Al-Quran, memberikan keteladanan, mendampingi beribadah, ngajari sholat, membimbing wudhu, mengajari doa, dan lain-lain sebagainya. Semua kebaikan-kebaikan Bapak Ibu guru kita ada. Tidak hanya memberikan pengertian, tapi memberikan contoh dan keteladanan. Luar biasa memang Bapak Ibu guru kita itu. Ya, maka anak-anak semuanya hormati Bapak Ibu guru kita supaya kita mendapatkan ilmu yang banyak, supaya kita mendapatkan kebaikan keberkahan terhadap ilmu yang akan kita berikan. Kenapa kita harus berbuat baik kepada guru? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina." Dan tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk umatnya Rasulullah, tidak termasuk orang yang bersama Rasulullah, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengerti hak terhadap orang-orang yang berilmu. Siapakah orang yang berilmu tersebut? Tadi adalah bapak dan ibu guru kita. Bapak ibu guru kita itu ilmunya banyak. Ya. Mereka banyak ilmunya, banyak keteladanannya, maka hak-haknya adalah dihormati dan ditaati. Nasihatnya kita dengarkan dan kita ikuti. Perintahnya kita laksanakan asal itu kebaikan. Kalau sudah demikian, pasti anak-anak akan mendapatkan ilmu yang banyak dan juga keberkahan terhadap ilmu yang akan diberikan kepada anak-anak semuanya. Tidak hanya ilmu agama, ada ilmu matematika boleh, ilmu berhitung boleh, IPA boleh, dan sebagainya. Ya. Itu ya anak-anak. Dan kita jangan lupa terus ikuti terus dalam tayangan ini, karena kita akan jeda sejenak. Setelah iklan ini nanti kita akan bertemu kembali. Masih bersama kita, Guru Mengajar. Hadir di tengah masyarakat sejak tahun 2011, sedekah rombongan berkomitmen membantu sesama tanpa rumit, sulit, dan berbelit-belit. Didukung ratusan relawan, kami siap membantu mereka yang membutuhkan. Antar jemput dan fasilitas rumah singgah jadi layanan gratis untuk semua pasien dampingan kami. Mari dukung para pasien untuk sembuh dengan cara donasi lewat sedekah rombongan. Salam tembus langit. Hai guys, pengen berkarir di dunia rekam medis. Cuman kalian gak tahu harus mulai dari mana. Jangan sedih, aku punya solusinya. Kalian langsung aja daftar ke Udinus di Fakultas Kesehatan jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
Di sini kalian bakal diajarin banyak banget tentang dunia rekam medis pastinya. Misalnya nih, perencanaan pembiayaan unit rekam medis dengan penerapan Kesmik, perencanaan kebutuhan tenaga kerja kesehatan, statistik rumah sakit, aplikasi komputer rumah sakit, klasifikasi kodifikasi penyakit, dan tindakan dengan ICD. Keren banget kan? Oh ya, jurusannya udah terakreditasi A loh. Makin ciamik kan? So, nggak usah ragu. Langsung aja daftar ke Fakultas Kesehatan Udinus. Cek infonya di pmb.dinus.ac.id. Aku tunggu ya. Terima kasih para pemirsa dan anak-anak semuanya, masih bersama Guru Mengajar di TVku. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan tadi. Gimana anak-anak, masih semangat? Ya, supaya kita lebih semangat, nanti dijawab dengan saya ya. Siapa anak soleh bilang saya? Saya. Siapa anak solehah bilang saya? Saya. Luar biasa. Kalau kau anak soleh, kalau kau anak solehah, kalau kau anak soleh bilang saya. Saya. Iya, nanti diganti. Hormati orang tua, hormat pada gurunya, selalu rukun dengan teman saudara. Iya, jadi anak-anak semuanya, kita akan lanjutkan. Kalau tadi Rasulullah menyampaikan, kita harus memenuhi hak orang yang berilmu, yaitu guru, dihormati dan ditaati. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman bahwa Allah itu menghargai, mengangkat derajat orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan. Allah saja anak-anak itu menghargai, meningkatkan derajat orang yang beriman. Apalagi kita manusia, harusnya selayaknya kita memberikan penghormatan dan derajat tinggi kepada mereka, yaitu guru kita. Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi inilah anak-anak, kenapa kita harus menghormati dan menghargai serta meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, yaitu guru-guru kita. Perilaku hormat kepada guru. Jadi anak-anak ingat ya, anak-anak kan
menjadi murid yang senantiasa akan selalu berhubungan dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Bagaimana harusnya perilaku hormat kepada guru itu? Nomor 1 di antaranya adalah memberi salam ketika bertemu. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Kalau orang Jawa boleh wilujeng enjang Pak Guru. Tindak Pak Guru. Kondur Bu Guru. Itu salah satu contoh-contoh memberi salam kepada Bapak Ibu guru kita. Pasti Bapak Ibu guru kita akan senang dan juga akan bangga kepada kita. Anak didik saya, siswa saya, murid saya, senang aku gitu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu gurunya ridho dengan kita, senang dengan kita, insya Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, berbahasa yang baik dan benar kepada guru kita. Kalau orang Jawa dengan bahasa apa anak-anak? Kromo gitu, kromo injil. Ya, seperti tadi, wilujeng enjang, selamat pagi. Boleh lah. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Kayaknya. Berbahasa yang baik dan benar. Bersikap lemah lembut. Jangan tinggi-tinggi suaranya, jangan kenceng-kenceng suaranya. Misalnya di kelas, Pak Guru, di kelas kok teriak-teriak kayak di lapangan. Yang bagus, ya, yang lemah lembut, begitu. Tidak boleh kita bersuara kencang, ya, selalu kencang, berteriak-teriak. Kemudian kalau anak-anak sebagai murid ketika di kelas, cara menghormati Bapak Ibu guru itu dengan cara apa ya? Ketika Bapak guru sedang mengajar misalnya, Ibu guru sedang menyampaikan pelajaran misalnya, apa yang dilakukan anak-anak? Ya, memperhatikan dengan baik. Iya kan? Karena Bapak Ibu guru sedang menyampaikan pelajaran, kita dengarkan dengan seksama. Nah, biasanya apa sikapnya? Tangan dilipat gitu. Ya, itu sebagai tanda kita memperhatikan Bapak Ibu guru kita. Kalaupun tidak harus dilipat, yang penting sikapnya yang baik. Tidak sambil berbicara dengan temannya, tidak sambil gojekan dengan temannya, tidak sambil bertegur sapa kepada teman-temannya. Karena selain tanda tidak menghormati guru, juga dapat mengganggu temannya dalam mendengarkan pelajaran dan juga mengganggu Bapak Ibu guru menyampaikan pelajaran. Kemudian apalagi? Setelah itu memperhatikan, ya, itu kita mendengarkan dengan baik, melaksanakan kasih. Ya. Jika tadi perilaku hormat, ya, dan sekarang taatnya bagaimana? Kalau hormat itu ya kita sikap ngajeni kalau orang Jawa, takzim kalau orang Arab, menghargai guru. Dengan demikian tadi mendengarkan saat pelajaran, bertutur kata dengan yang lemah lembut, berbicara dengan yang sopan. Terus sekarang taatnya bagaimana anak-anak? Taatnya dengan cara melaksanakan perintah guru. Kira-kira ada enggak sih perintah guru yang buruk? Pak Guru yakin tidak ada Bapak Ibu guru yang memerintah yang tidak baik. Pasti perintah Bapak Ibu guru itu baik. Misalnya apa ya? Anak-anak, karena besok hari Jumat kita jaga kebersihan tubuh kita, kita laksanakan sunnah Rasulullah dengan memotong kuku. Itu perintah kan? Perintah. Anak-anak harus lakukan. Apalagi ya? Anak-anak, jangan lupa berbakti kepada orang tua. Nah, ini juga perintah dari guru untuk hormat dan bantu kepada orang tua. Anak-anak, jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Perintah dari Allah dan juga ditegaskan oleh guru kita. Baik atau tidak anak-anak? Baik. Kalau kita benar-benar taat pada guru,
maka laksanakan perintah tersebut. Kemudian selain perintah ada juga nasihat. Apa bedanya? Kalau nasihat itu ya biasanya untuk agar lebih baik. Ya, kalau perintah itu untuk semuanya dan harus dilaksanakan biasanya terkait dengan tugas-tugas. Tetapi kalau nasihat, ya, misalnya apa ya? Tadi ada yang berkelahi, ada yang bermusuhan, nah begitu. Pak Ibu Guru biasanya memberi nasihat, jangan suka berkelahi, gitu. Karena berkelahi itu nanti akan mendatangkan ketidakbaikan kepada semuanya. Biasanya lagi apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Itu juga perintah. Ada tugas rumah atau PR. Ada tugas di sekolah. Anak-anak, materi kali ini adalah misalnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pak Guru menyampaikan materi, Bu Guru menyampaikan materi, sudah selesai. Di akhir biasanya Bapak Ibu Guru memberikan tugas. Pak, mengerjakan soal-soal. Nah, di antaranya. Apa yang dilakukan anak-anak? Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan juga diselesaikan tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu, nanti banyak tugas-tugas yang numpuk. Karena biasanya anak-anak kan juga tugasnya banyak, kan begitu ya. Untuk itu, anak-anak semuanya, 3 pesan dari Pak Guru terkait dengan bagaimana contoh-contoh perilaku taat kepada Bapak dan Ibu Guru. Apa anak tadi? Melaksanakan perintah guru, mentaati nasihat guru, mengerjakan tugas-tugas dari guru. Tugasnya tepat waktu. Banyak nasihat dari guru-guru. Tidak ada Bapak Ibu Guru yang merintah tidak baik, tidak ada nasihat yang tidak baik. Pasti perintah Bapak Ibu Guru kita adalah perintah yang baik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang bagaimana cara hormat dan taat kepada guru? Alhamdulillah, insya Allah anak-anak, karena anak-anak hebat, walaupun belajar di rumah dari jarak jauh, bisa mendengarkan, menyampaikan, dan mendapatkan pelajaran yang baik hari ini. Dan jangan lupa masih tetap di sini mengikuti Guru Mengajar di TV-mu. Kalian sadar gak sih, masih banyak lingkungan di sekitar kita yang tercemar karena sampah. Bahkan menjadi sarang penyakit. Ini terjadi karena masih banyak orang yang gak aware sama lingkungan sekitarnya. Masih suka buang sampah sembarangan. Sebel gak sih? Selain itu, polusi udara juga jadi salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Gak mau kan kalau di masa depan udara bersih jadi sesuatu yang berharga. Yuk ambil langkah cerdas untuk jaga lingkungan kita. Salah satunya dengan gabung di Fakultas Kesehatan Udinus di program studi Kesehatan Lingkungan. Kampus yang tepat buat kamu yang pengen banget ngerubah lingkungan kita jadi lebih sehat. Nah, kalian bakal diajarin banyak hal, contohnya sanitarian, pengelolaan limbah, aplikasi manajemen database kesehatan lingkungan, analisis sistem informasi kesehatan lingkungan, wirausaha sanitasi, kesehatan lingkungan industri, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu,
Udinus kampusnya nyaman banget dan udah terakreditasi A. Langsung aja daftar di pmb.dinus.ac.id. Buruan, tunggu apa lagi? Hai. Kamu masih bingung, Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja, Bel. Gimana kalau kamu daftar di Udinus aja? Udinus itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya, Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh, Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo, bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Be Better Future. Iya, terima kasih para pemirsa dan anak semuanya masih bersama TVku dalam program Guru Mengajar. Ya, kali ini kita berdua bersama Bu Rini dan sebelum kita menyampaikan kesimpulan ini Bu Guru, ternyata ini juga banyak yang menyaksikan melalui channel YouTube. Betul sekali. Pada TVku, absen, ya? pada absen tuh anak-anak. Iya, ada ngisi daftar hadir, Iya. terutama muridnya Bu Guru. Betul sekali, ya. Memang disampaikan Bu Guru. Iya, kalau kita akan belajar diantaranya nanti sore di TVku seperti di TVku. itu. Sehingga Ya. makin banyak yang mengikuti Betul sekali. tayangan dari TVku yang memang banyak acara-acara pendidikan di sini. Iya, betul sekali. Ya, perlu kita juga sapa mungkin ya, anak-anak semuanya. Terima kasih karena mengikuti acara ini. Anak-anak. Mungkin kalau ada yang mau tanya tentang bagaimana sih sebenarnya cara-cara hormat kepada orang tua itu. Betul sekali. Ya. Mungkin ini Bu Guru dulu yang menyampaikan kesimpulan dari materi pembahasan pertama. Ya, anak-anakku, tadi kita telah belajar bersama dengan Bu Rini tentang bagaimana itu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian juga telah belajar tentang bagaimana hormat dan patuh kepada guru. Nah, anak-anakku, dari materi yang telah Bu Guru sampaikan tadi, kita ketahui bersama bahwa orang tua adalah orang atau sebagai penyebab kita ada di dunia ini. Beliau berdua telah merawat kita dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raga dari kita kecil sampai kita dewasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya, sudah selayaknya kita senantiasa menghormati keduanya. Harus selalu mematuhi keduanya dengan sungguh-sungguh,
apabila anak-anak sampai sekarang ini masih suka membantah, masih suka tidak nurut, tidak hormat pada orang tua, ayo mulai sekarang tinggalkan semua itu. Ayo mulai sekarang jadilah anak yang baik, jadilah anak yang soleh dan solehah dengan senantiasa taat dan patuh kepada keduanya. Karena ini adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Jo. Iya, demikian pula cara kita taat dan hormat kepada guru, karena bapak dan ibu guru kita adalah orang yang cukup besar juga jasanya terhadap kita. Jadi ada sebuah kata-kata besar bahwa walaupun guru itu bukan orang hebat, tetapi semua orang hebat itu adalah hasil didikan dari guru. Iya, ternyata Pak Presiden pun dulu yang ngajar juga Bapak Ibu guru. Iya, betul sekali. Iya, ada Pak Gubernur yang ngajar juga Bapak Ibu guru. Ada Pak Wali Kota, ada Pak Bupati dan lain sebagainya. Semua orang-orang hebat adalah hasil didikan dari para guru. Iya. Ya, guru adalah lantaran datangnya ilmu dari Allah kepada kita. Untuk itu kita juga harus mengucapkan syukur, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dan anak-anak semuanya. Cara kita berterima kasih kepada Bapak Ibu guru kita dengan cara menghormati, menghargai, dan juga kita mentaati apa yang menjadi nasihat-nasihat serta bimbingannya. Betul sekali. Sehingga mungkin kesimpulannya dan semuanya, kedua orang tua dan juga guru adalah sama-sama orang yang harus kita hormati, kita taati dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana Bu Nur? Sepertinya sudah selesai ya dari pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini, membahas tentang guru dan orang tua. Mungkin bisa kita kasih pertanyaan, anak-anak kira-kira tadi sudah bisa mengikuti enggak ya materi kita? Satu aja Pak Jo, kita kasih pertanyaan kepada anak-anak. Baik. Iya, tentang orang tua saja ini. Iya. Misalnya tentang orang tua. Misalkan begini anak-anak, saya diminta orang tua untuk menjaga adik. Adik nangis terus. Dia minta permainan kita, minta HP kita untuk buat main anak-anak. Padahal kita sedang asik tuh untuk main game misalkan. Itu kalau kamu jadi kakaknya bagaimana anak-anak kira-kira? Apakah akan dikasihkan adik biar adik diem atau akan tetap dipegang kakak karena kakak sedang asik? Jawabannya bagaimana? Bagaimana? Oh, dikasihkan. Biar adiknya bagus sekali jawabannya. Pak Jo, berarti anak ini membantu orang tua dengan menjaga adiknya. Luar biasa. Contohnya. Baik, bisa kita tutup pembelajaran kita pada sore hari ini. Anak-anak semuanya dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tentunya selalu saksikan Guru Mengajar hanya di TV-ku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.